Konsep dari semesta paralel telah ada sejak awal 1960-an, di mana hukum fisika terjadi berkebalikan dengan apa yang manusia percaya saat ini. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan NASA menerbangkan alat menyerupai balon udara yang dinamakan Anita. Alat tersebut menangkap gerakan angin dari partikel-partikel berenergi tinggi yang secara konstan menghampiri bumi dari luar angkasa. Namun, Anita mendeteksi partikel yang lebih berat, berenergi tinggi, yang dinamakan tau neutrinos, yang justru datang dari bumi ke luar angkasa. Hal itu menegaskan bahwa partikel-partikel ini melakukan perjalanan dengan waktu berkebalikan, mengindikasikan adanya semesta paralel. Penjelasan paling sederhana dari fenomena ini adalah ketika ledakan Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun lalu, dua jenis alam semesta tercipta. Salah satunya adalah alam semesta yang kita tinggali saat ini, satunya lagi adalah semesta paralel di mana waktu berjalan ke belakang. Nah, video kali ini akan membahas dunia paralel, dari kacamata Hindu, atau dari kitab Weda, yang sebelumnya juga telah memberikan konsep alam semesta dan juga beserta susunan yang ada di dalamnya. Dunia paralel disebut sebagai sebuah dunia yang berjalan sejajar dengan dunia realita. Di samping kehidupan yang kita kenal dan kita jalani sekarang, ada satu atau lebih kehidupan lainnya yang berjalan secara bersamaan sama dunia paralel. Ahli fisika Dr. Michio Kaku menganalogikan keberadaan semesta paralel seperti adanya daerah luar kolam bagi seekor ikan gurame yang tinggal di dalam kolam. Ikan gurame tersebut tidak bisa melihat daerah lain luar kolam karena keterbatasan yang ia miliki. Demikian juga manusia, belum bisa melihat alam semesta lainnya dengan alasan yang sama. Meski ikan gurame tidak bisa melihat kehidupan lain di luar kolam, tapi dia bisa tahu kalau ada kehidupan lain dari getaran yang ia rasakan melalui gelombang di permukaan air kolam akibat tetesan air hujan. Getaran yang dirasakan ikan gurame itu adalah gravitasi dan cahaya dari alam semesta lain. Hipotesis yang sesuai dengan konsep penciptaan dan peleburan alam semesta versi Weda, yaitu konsep black hole dan white hole. Meskipun pada kenyataannya, saat ini belum satupun ilmuwan yang mengamati keberadaan white hole. White hole barulah sebuah teori yang dihasilkan dari pemodelan relativitas umum. Secara garis besar, Weda mengatakan bahwa alam semesta muncul dari pori-pori Tuhan yang merupakan energi maha besar, dan berikutnya berkembang dan terus meluas membentuk materi yang memenuhi semesta raya. Dalam Srimad Bhagavatam bisa ditafsirkan, kalau black hole adalah sebagai lubang tempat materi, atau aditi, yang kembali berubah menjadi energi, atau daksa. Sedangkan white hole adalah lubang tempat energi, atau daksa, yang berubah menjadi materi, atau aditi. Dari satu white hole, akan terbentuk gelembung besar, yang pada akhirnya membentuk satu alam semesta, yang antara satu alam semesta dengan alam semesta lainnya masing-masing dibatasi oleh tegangan permukaan atau lapisan yang sangat kuat. Dalam satu alam semesta sendiri juga terbentuk gelembung-gelembung atau pena, yang memberi jarak yang tidak merata antara satu susunan galaksi dengan yang lainnya. Penjelasan sederhananya, penciptaan alam semesta menurut Weda, dimulai dengan konversi energi menjadi materi, yang dikatakan tercipta melalui pori-pori Mahawisnu. Dikatakan bahwa, dari satu pori-pori Mahawisnu muncul satu buah gelembung alam semesta. Konsep penciptaan ini dapat dikatakan sebagai white hole. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa menurut Weda, Mahawisnu memiliki jutaan pori-pori, yang berarti alam semesta yang muncul dari fenomena white hole juga berjumlah jutaan. Selanjutnya, Wisnu dikatakan muncul dalam setiap alam semesta yang ada, dan dari pusarnya muncul perwujudan yang menyerupai bunga Padma. Brahma sebagai makhluk hidup pertama, dikatakan muncul di atas kelopak bunga Padma tersebut. Selanjutnya, Brahma memiliki tugas untuk menciptakan 8.400.000 jenis kehidupan, yang akan menghiasi sejumlah tata surya dan planet yang ada dalam alam semesta yang dia kuasai. Di alam semesta yang lain, juga terdapat Wisnu-Wisnu yang lain dan Brahma-Brahma yang lain, yang juga menciptakan sejumlah sistem kehidupan yang berbeda, dan mungkin juga memiliki kemiripan. Weda mengatakan bahwa penciptaan dan kiamat datang setiap waktu, tetapi dalam lingkup yang berbeda.
Lingkup terbesar, dimulai dari penciptaan dan kiamat alam semesta yang bersandar pada Mahawisnu. Lingkup yang lebih sempit lagi adalah tata surya dan planet yang ada dalam satu alam semesta yang bersandar pada Wisnu. Selanjutnya lingkup yang lebih kecil, adalah lahir dan matinya makhluk hidup, sel-sel, dan juga atom. Pada tataran peleburan alam semesta, dikatakan bahwa, pada saat suatu alam semesta mengalami peleburan, maka alam semesta itu akan tertarik kembali ke pori-pori Mahawisnu, yang menyebabkan materi, kembali berubah menjadi energi. Konsep ini dapat dikatakan sama dengan konsep black hole dalam istilah modern. Secara global, susunan alam semesta Weda dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi pada gambar ini. Ini memang hanya ilustrasi, dan tentu saja tidak dapat menggambarkan secara utuh mengenai beberapa hal, termasuk batas alam material dan spiritual, ukuran masing-masing alam semesta, dan sebagainya. Namun, dari gambar ini, kita dapat memahami bahwa konsep Weda, yang menyebutkan bahwa alam semesta ada banyak, berupa gelembung, dan seterusnya. Uniknya, meski konsep ini sudah ditulis sejak ribuan tahun yang lalu, namun secara perlahan tetapi pasti, semuanya mulai terungkap. Konsepsi Weda ini, tidak pernah mendukung teori penciptaan Big Bang, sebagaimana yang dipahami di awal teori tersebut muncul. Weda membenarkan bahwa alam semesta berkembang meluas secara cepat setelah tercipta dari white hole, dan suatu saat akan menyusut kembali, masuk dan musnah ke dalam black hole. Secara mengejutkan, saat ini bukti bahwa black hole sebagai salah satu penyebab kiamat sebuah alam semesta, sudah sukses dihitung secara teoritis, dan juga keberadaannya terungkap melalui pengamatan astronomis. Tidak hanya sampai di sana, ilmuwan terkemuka di zaman modern, Stephen Hawking, pada akhirnya juga mengeluarkan teori yang sangat mendukung konsepsi alam semesta menurut Weda, yaitu keberadaan banyak alam semesta, atau dunia paralel. Melalui artikelnya tentang inflasi abadi, Stephen Hawking dan rekannya Thomas Hertog, menjelaskan bahwa alam semesta berkembang meluas secara sangat cepat, akibat dari faktor yang disebut sebagai inflasi abadi. Pada suatu area di mana inflasi terhenti, maka terciptalah alam semesta yang memunculkan keberadaan bintang dan planet yang memungkinkan kehidupan. Sedangkan di sisi lain, inflasi tetap terjadi dan akan membentuk alam semesta yang lain. Melalui konsep ini, dikatakan bahwa alam semesta akan muncul, ibarat gelembung-gelembung yang akan memisahkannya dari satu gelembung dengan gelembung yang lain. Dengan kata lain, masing-masing gelembung akan membentuk satu alam semesta yang berbeda. Teori mereka ini muncul dari konsep teori string matematika, yang nyatanya akan sangat sulit dibuktikan secara eksperimental. Namun demikian, Thomas Hertog mengatakan bahwa teori mereka mungkin dapat diuji melalui penyelidikan gelombang gravitasi dalam skala yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan secara menyeluruh artikel terakhir Stephen Hawking tersebut, sejatinya tidak sama persis seperti konsep penciptaan Weda. Salah satu pembedanya adalah titik awal munculnya gelembung tersebut. Teori Stephen Hawking dan Thomas Hertog seolah-olah menyatakan bahwa munculnya banyak gelembung alam semesta berasal dari satu titik. Sedangkan konsepsi Weda menyatakan bahwa masing-masing alam semesta muncul dari satu white hole. Terlepas dari perbedaan tersebut, setidaknya konsep bahwa di alam material ini terdapat banyak alam semesta sudah mulai terungkap.